hujan bisa sangat berbahaya karena bisa membawa virus yang bisa menyebabkan orang meninggal di dalam series yang berasal dari Denmark ini. The Rain adalah series yang mengusung campuran dari beberapa genre film, drama, thriller, psikologi, science fiksi, hingga pasca-apokaliptik. The Rain berfokus pada hubungan kakak beradik bernama Simon Andersen yang diperankan oleh Alba August dan Rasmus Andersen yang diperankan oleh Lucas Lingard Tonnesen. Mereka berjuang dalam bertahan hidup di tengah-tengah kekacauan negara akibat wabah virus dari hujan. Episode pertama diawali dengan adegan Simon Andersen yang datang tergesa-gesa untuk menghadapi ujian bersama teman-temannya di kampus. Tidak lama Simon sampai ke kampus dan berdiskusi dengan teman-temannya, ayahnya Frederick Andersen datang tiba-tiba dan menarik Simon dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Simon dengan wajah kebingungan akhirnya bersedia ikut dengan ayahnya. Ayahnya Simon bermaksud menyelamatkan istri dan kedua anaknya dengan pergi ke sebuah bunker yang terletak di tengah-tengah hutan. Dan tentu saja saat menuju bunker tersebut, mereka tetap harus menghindari hujan. Setiba di dalam bunker, Frederick sang ayah menjelaskan bahwa bunker yang mereka masuki adalah tempat teraman yang dibuat oleh Apollon, yaitu tempat kerja Frederick untuk menghadapi bencana, termasuk tempat yang akan melindungi mereka dari virus mematikan dari air hujan. Ayahnya berpesan pada Simon bahwa ia harus pergi karena hanya ayahnya yang bisa mengatasi kekacauan ini. Beberapa waktu kemudian mereka mendengar pintu bunker digedor dari luar. Mereka kira itu ayahnya, tapi sang ibu dengan yakin itu tidak mungkin suaminya. Jadi sangat tidak mungkin kembali secepat itu. Dan kalaupun ada barang yang tertinggal, suaminya pasti akan bisa membuka sendiri pintu bunker tersebut. Tapi karena penasaran, kedua kakak beradik ini tetap hendak membuka pintu bunker tersebut. Dan ternyata itu memang bukan ayah mereka. Akhirnya orang asing tersebut berusaha menarik Rasmus keluar. Karena Simon kesulitan saat menarik kembali adiknya. Nah, sang ibu yang sudah paham situasi yang sedang terjadi, ia pun berkorban nyawa dengan mendorong pria asing tersebut supaya kedua anaknya bisa selamat tanpa tersentuh air hujan. Bertahun-tahun pun berlalu dilalui kakak beradik ini tanpa ada orang tua di sisi mereka. 6 tahun pun berlalu, mereka hanya hidup berdua saja, sampai akhirnya oksigen dalam bunker tersebut sudah kritis, sehingga memaksa mereka untuk keluar dari bunker tersebut. Mereka pun bertemu sekelompok orang yang menodongkan senjata yang mengancam mereka dan menggiring Simon dan Rasmus kembali ke dalam bunker untuk mencari makanan karena mereka sudah kelaparan. Tapi karena persediaan makanan di bunker tempat Simon dan Rasmus sudah menipis, akhirnya mereka pun memutuskan mencari bunker yang lain untuk mencari makanan dan sesuatu yang juga mungkin saja akan mereka butuhkan. Perjalanan mereka pun penuh liku-liku. Perjalanan mereka diliputi tidak hanya dengan air mata, pertengkaran, rasa egois, pengorbanan, perjuangan, persahabatan yang solid, namun juga rasa cinta yang begitu besar dan kuat. Saat Rasmus terluka karena ditusuk oleh orang asing yang menginginkan makanan bagi mereka, sang kakak berusaha sekuat tenaga untuk keselamatan sang adik. Mengingat luka di bagian perut Rasmus sudah mengalami infeksi, jadi sangat membutuhkan seorang dokter. Beruntung pada akhirnya sekelompok orang yang dikomandoi oleh Martin mau menolong kakak beradik ini untuk menemui dokter dengan penuh perjuangan. Saat dokter ini mengetahui bahwa ayah Simon dan Rasmus bekerja di Apollon dan bernama Frederick Andersen, dokter ini pun mempunyai niat untuk menghabisi Rasmus dengan alasan yang masuk akal, yaitu Rasmus membutuhkan suntikan tetanus. Dokter ini pun mengganti dengan cairan lain, namun aksinya dibatalkan oleh Patrick dengan membunuh dokter tersebut. Kemudian masalah lain datang silih berganti. Setelah kematian Beatrice, wanita yang disukai Rasmus dan juga pernah disukai oleh Martin yang meninggal karena virus tersebut, Rasmus memilih memisahkan diri dari kelompok tersebut karena merasa begitu sedih, kecewa, kesal, pokoknya campur aduk. Rasmus pun menyerahkan diri untuk dibawa oleh tentara Apollon untuk dibawa ke laboratorium Apollon. Karena tidak terima akan hal itu, Simon pun akhirnya ikut bersama Rasmus menuju Apollon. Setiba di sana, sang ayah pun bertemu dengan Simon dan Rasmus. Rasa rindu juga kesal dan sedih yang dimiliki Simon bercampur aduk saat bertemu ayahnya yang telah meninggalkan ia dan adiknya selama bertahun-tahun. Serangkaian pemeriksaan pun dilakukan untuk memastikan apa penyebab Rasmus baik-baik saja walaupun telah mencium dan menggendong tubuh Beatrice yang telah meninggal karena virus tersebut. Kemudian sang ayah juga mengatakan hal ini akan membahayakan anak-anaknya, jadi seharusnya mereka tidak boleh datang ke Apollon. Sang ayah pun meminta Simon untuk segera pergi.
Ternyata, saat menemui Rasmus untuk membiarkan anaknya pergi bersama Simon untuk meninggalkan Apollon, Frederick mendapati langsung jika virus dalam tubuh Rasmus sudah bermutasi. Mengingat saat Rasmus masih kecil, ayahnya pernah menyuntikkan obat khusus ke dalam tubuh Rasmus. Jadi, sekarang Rasmus mampu menginfeksi orang lain tanpa menyakiti dirinya sendiri. Itulah yang membuat ayahnya sangat cemas, bingung, takut. Di satu sisi ia sayang dengan Rasmus, namun di sisi lain Frederick menilai Rasmus sangat berbahaya dan bisa saja membunuh mereka semua dalam waktu dekat. Jadi Frederick menegaskan tidak bisa menolong Rasmus, dan lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat dengan putrinya Simon. Simon tetap bertekad kuat ingin menyelamatkan Rasmus apapun yang terjadi, walaupun ayahnya tidak setuju dengan itu. Sang ayah tetap memberikan petunjuk untuk menemukan sekelompok orang yang diharapkan bisa membunuh virus tersebut tanpa membunuh Rasmus. Jika mereka tidak berhasil, maka ayahnya berpesan pada Simon untuk membunuh Rasmus supaya tidak membahayakan semua orang. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ayahnya ditembak mati dari belakang. Ternyata, menemukan sekelompok orang yang dikatakan Frederick tidak membuahkan hasil sesuai harapan, bahkan malah memakan korban jiwa, dan akhirnya mengharuskan Simon harus mendapatkan semua salinan tentang virus tersebut di laptop sang ayah. Ternyata hal itu pun bukan menjadi solusi, karena percobaan pembuatan vaksin pun mengalami kegagalan. Sampai suatu ketika, suatu insiden yang terjadi pada Simon yang membuat kekasihnya putus asa karena begitu sedih dan rela untuk menjadi bagian dari virus mematikan tersebut karena Martin juga sudah sangat kecewa dan sedih. Martin mengira wanita yang sangat dicintainya yaitu Simon sudah meninggal dunia. Insiden yang hampir menewaskan Simon inilah yang mempertemukan Simon dengan tanaman yang bisa mematikan virus tersebut atas bantuan Daniel. Namun ada konsekuensi yang harus dihadapi. Simon juga harus menghadapi kematian dua orang yang sangat dicintainya, yaitu adik dan kekasihnya karena tanaman itu. Rasa cinta yang begitu besar sehingga Martin sang kekasih rela berkorban nyawa. Martin tidak mau melukai kekasihnya, dan bagiku inilah bagian tersedih dari series ini. Jadi, aku merekomendasikan untuk kalian semua menonton series ini di Netflix. Oke, secara keseluruhan, aku sangat suka series ini. Cerita yang berkualitas dan tidak membosankan, terdiri dari 3 season, tapi cerita yang disuguhkan membuat mata betah nonton di setiap seasonnya. Rasa cinta yang begitu besar, pengorbanan, dan persahabatan yang solid dari tiap tokohnya mampu membuat penonton nyaman untuk menyaksikan series ini sampai habis. So, 1 to 10, aku kasih nilai 9 untuk series ini. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol jempolnya, tombol like-nya, jangan lupa nyalakan notifikasinya juga, supaya kalian tahu jika aku upload video baru. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa!